Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sahid Raharjo, dalam video panduan analisis data menggunakan program SPSS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi dasar tentang cara memasukkan data kuesioner skala Likert di SPSS. Tahapan-tahapan yang harus kita lalui, yang pertama adalah menyusun pernyataan kuesioner. Dalam menyusun pernyataan kuesioner ini, kita harus mengacu pada indikator atau dimensi variabel penelitian. Satu indikator minimal harus diwakili satu item pernyataan kuesioner, atau bisa lebih. Saran saya, ketika Anda menyusun item kuesioner, itu satu indikator diwakili oleh 2-3 item kuesioner. Dengan harapan ketika nanti ada item yang tidak valid, kita masih ada cadangan item yang lain untuk mewakili indikator atau dimensi variabel penelitian kita. Poin B, pernyataan favorable dan unfavorable. Jadi, dalam menyusun item kuesioner, pernyataan bisa dalam bentuk pernyataan positif ataupun pernyataan negatif. Yang paling baik adalah kombinasi dari kedua pernyataan, yakni ada pernyataan positifnya, ada pernyataan negatifnya. Contoh, poin C, pilihan dan skor jawaban pernyataan favorable atau pernyataan item positif. Ketika responden memilih jawaban sangat tidak setuju, maka ia mendapatkan skor 1. Ketika setuju, mendapat skor 2. Ketika ia memilih tidak tahu, maka dia mendapatkan skor 3. Ketika pilihannya setuju, maka ia mendapatkan skor 4. Dan yang terakhir, ketika pilihannya adalah sangat setuju, maka ia mendapatkan skor 5. Nah, ini adalah untuk jenis pernyataan favorable. Untuk pernyataan unfavorable, maka skornya adalah dibalik. Ketika responden menjawab sangat tidak setuju, maka skor yang ia peroleh adalah 5. Sementara ketika jawabannya adalah tidak setuju, maka skornya adalah 4, dan seterusnya. Poin D, ini adalah poin penting, yakni meminta persetujuan pembimbing terkait dengan redaksi dan isi kuesioner, baik itu isi masing-masing item variabel maupun isi secara keseluruhan. Jadi kita harus meminta persetujuan atau istilahnya ACC dari pembimbing sebelum kita melakukan penyebaran kuesioner. Banyak kasus terjadi peneliti itu memberikan atau sudah menyebarkan kuesionernya kepada responden dan sudah mendapatkan jawaban dari responden. Namun ketika ia hendak konsultasi ke pembimbing, pembimbingnya malah meminta agar item kuesionernya itu dirubah. Ada beberapa perbaikan. Kalau ini yang terjadi, maka kerja peneliti sebelumnya yang sudah melakukan penyebaran kuesioner itu sia-sia. Karena ketika redaksi maupun isi kuesioner itu berubah, maka kita harus melakukan penyebaran ulang kuesioner. Oleh karena itu, sebelum melakukan penyebaran kuesioner, alangkah lebih baiknya kita meminta persetujuan atau ACC dari pembimbing kita. Poin yang kedua adalah membagikan kuesioner kepada responden atau sampel penelitian. Jadi setelah kuesionernya itu fix, sudah jadi, maka kita membagikannya kepada responden atau sampel penelitian untuk dijawab.
Setelah mereka menjawab, maka kita tinggal mengumpulkan lembar demi lembar jawaban dari responden tersebut. Setelah itu, poin yang ketiga adalah kita membuat rekapitulasi jawaban responden atas item-item pernyataan kuesioner dalam bentuk tabulasi data. Nah, dalam menyusun tabulasi data ini, sebaiknya kita rekap di Excel terlebih dahulu. Saya perlihatkan contohnya. Nah, di sini saya memiliki responden sebanyak 40 orang responden penelitian atau sampel penelitian, di mana ada 3 variabel yang saya teliti, yakni variabel persepsi sebagai variabel X1, kemudian variabel kepercayaan sebagai X2, dan variabel partisipasi sebagai variabel Y. Di sini kita tinggal memasukkan jawaban-jawaban dari responden terhadap item-item pernyataan dari masing-masing variabel. Sebagai contoh, responden nomor 1 menjawab soal X1.1, maknanya adalah ia menjawab soal nomor 1 untuk variabel X1. Dia menjawab diberi poin 4. 4 artinya ia menjawab setuju, maka di sini saya tuliskan 4. Kemudian contoh lain lagi, responden nomor 1 menjawab soal nomor 2 untuk variabel X1, nilainya juga 4. Nah, menyusunnya, respondennya itu ke bawah, kemudian item soalnya adalah ke samping seperti ini, jadi tidak boleh terbalik. Nah, setelah kita melakukan rekapitulasi jawaban dari responden, langkah berikutnya adalah menginput data tabulasi Excel ini ke program SPSS. Mengapa saya memilih menginput datanya itu di Excel terlebih dahulu, walaupun kalau kita mau langsung memasukkan datanya itu ke program SPSS juga bisa. Tetapi kalau di Excel kan kita lebih mudah untuk ketelitian saja. Jadi ketika kita ingin menjumlahkan jawaban dari responden pun juga relatif lebih mudah. Nah, di sini kita perlu mengetahui skor total jawaban dari masing-masing responden. Caranya kita blok seperti ini. Lalu saya tambahkan ya. Ya, ini adalah skor total jawaban dari responden untuk variabel X1. Kemudian X2 dan variabel Y caranya juga sama. Baik, seperti ini cara membuat tabulasi data dari jawaban responden atas item-item kuesioner kita. Setelah data sudah kita rekap di Excel, langkah selanjutnya adalah menginput data tabulasi ini ke program SPSS. Caranya, kita buka dulu untuk program SPSS-nya. Baik, seperti ini adalah tampilan awal dari program SPSS. Selanjutnya kita klik variable view ini. Kemudian pada bagian name atau nama kita tuliskan X1.1, menunjukkan ini adalah item soal nomor 1 untuk variabel X1. Karena di sini untuk X1 ada 8 item, berarti kita tulis sampai 8 beserta skor total untuk variabel X1.
X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, kemudian skor total, kita bisa menuliskannya total X1 seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan X2. X2 kita lihat dulu ada berapa item soal. Ada 9 item soal. Kita tinggal menulisnya di sini. X2.1, X2.2, X2.3 sampai X2.9. Kemudian yang terakhir adalah total X2. Baik, seperti ini. Selanjutnya untuk variabel Y. Untuk variabel Y ada 7 item soal. Berarti kita menuliskannya 7. Y.1, Y.2, kemudian total Y. Seperti ini caranya untuk menuliskan nama item dan skor totalnya. Kemudian pada bagian desimal, karena di data ini angkanya kan utuh 4 ya, jadi tidak ada pecahan desimal. Maka pada bagian desimal di SPSS kita ubah menjadi 0. Ini kita ubah menjadi 0. Seperti ini, atau bisa dengan cara kita copy, lalu kita blok, lalu kita paste. Baik. Kemudian pada bagian label kita kosongi saja, atau Anda bisa menuliskan redaksi itemnya di bagian label. Tapi bagi saya tidak perlu dituliskan karena nanti kan item atau redaksi dari item kuesioner itu kan dilampirkan di bagian lampiran penelitian. Jadi tidak perlu di sini ditulis karena nanti terlalu panjang ya. Kemudian pada bagian values itu kita klik di sebelah sini ya, kita klik ya. Muncul kotak dialog. Pada bagian values kita tuliskan 1. Responden mendapatkan skor 1. Maka 1 itu maknanya apa? 1 itu maknanya adalah sangat tidak setuju. Atau kita bisa tulis STS, sangat tidak setuju. Kemudian kita klik add. Kemudian 2, skor 2 itu maknanya adalah tidak setuju atau TS. Kemudian 3, maknanya adalah tidak tahu. Kemudian 4 adalah setuju. Dan 5 adalah sangat setuju. Lalu kita klik OK. Kemudian kita tinggal copy sampai dengan item soalnya saja, tidak dengan skor totalnya tidak perlu. Baik, seperti ini. Oh, ini terlebih ya. Kita delete.
Oke. Baik, semuanya sudah terisi dengan baik. Kemudian untuk opsi yang lainnya seperti missing, column, dan seterusnya kita biarkan tetap default. Jadi kita tidak perlu merubah apapun, tidak masalah ya. Langkah selanjutnya adalah klik data view. Nah, di sini sudah ada definisi variabel. Jadi x1.1, x1.2 sampai dengan variabel yang terakhir z.7 dan skor totalnya. Kita tinggal memindahkan data yang ada di Excel tadi, data tabulasi ke program SPSS. Caranya saya buka dulu untuk data Excel-nya. Ini ya. Cara memindahkannya cukup mudah. Kita tinggal blok seperti ini semuanya ya. Seperti ini. Lalu kita pilih copy. Lalu kita tinggal paste di program SPSS pada bagian data view di sini. Baik, ini disebut dengan proses menginput data atau memasukkan data penelitian atau data jawaban dari responden ke program SPSS. Kita cek lagi berapa jumlah sampelnya, 40 ya, berarti cocok dengan responden atau sampel yang kita pakai dalam penelitian. Langkah selanjutnya kita save dulu, kita simpan. Saya simpan di desktop ya. Nih, saya beri judul data tabulasi. Saya save. Nah, ini adalah proses penginputan data. Nah, tinggal kita mau melakukan uji apa. Biasanya kita melakukan uji validitas, uji reliabilitas, ataupun kita mau melihat statistik deskriptif atau distribusi frekuensi dari jawaban responden dan seterusnya. Tinggal sesuai dengan kebutuhan dari penelitian kita. Sebagai contoh, saya akan melakukan analisis statistik deskriptif, yakni distribusi frekuensi jawaban dari responden. Caranya klik analyze, kemudian statistik deskriptif frekuensi. Saya tinggal memindahkan, ini saya blok, saya pindahkan ke kolom sebelah kanan. Skor totalnya tidak perlu, kita kembalikan. Baik, kita tambahkan histogram ya, boleh, continue, lalu klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah output dari statistik deskriptif. Sebagai contoh misalkan variabel x1.1, artinya item soal nomor 1 untuk variabel x1. Ada 40 responden yang menjawab, di mana untuk jawaban tidak tahu ada 4 orang, setuju ada 26 orang, sangat tidak setuju, sangat setuju ada 10 orang, dan seterusnya. Ini adalah distribusi frekuensi jawaban responden, atau kalau kita mau melihatnya dalam bentuk histogram, ini seperti ini ya. Saya kira seperti ini tadi cara melakukan penginputan data di program SPSS terkait dengan data kuesioner menggunakan skala Likert. Saya kira cukup sekian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.